Kesempatan ini insya Allah semoga Allah berkahi kita akan bahas tentang keutamaan saf pertama dan kita fokus kepada kaum laki-laki. Ini kita sayangkan banyak sekali orang yang selalu melalaikan saf pertama. Mereka anggap tidak penting mau dapat saf berapapun di masjid kalau sholat tidak ada masalah. Padahal sebenarnya memang betul dia tidak mendapatkan masalah dalam arti kata dosa, tapi dia kehilangan banyak keutamaan. Ya, dia kehilangan banyak keutamaan sebagaimana akan kita jelaskan sekarang. Anda usahakan berada di saf pertama. Dan yang terbaik adalah saf yang ada di sisi kanannya imam. Ya, di bagian belakang sisi kanannya. Serta juga pentingnya masalah meluruskan saf. Ini juga akan dibahas dan merapatkannya. Kita akan bahas mulai dari hadis urutan 488 dari awal kita belajar. Dan di sebelahnya ada angka 1.2 sahih. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi, lastahamu." Artinya, seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, bersaing, niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim, "Lau ta'lamuna ma fi as-saffil muqaddami lakanat qur'ah." Seandainya kalian mengetahui pahala yang ada di saf pertama, niscaya akan menjadi undian. Hadis ini teman-teman sekalian secara lafadznya sudah bisa difahami tentunya. Bagaimana baginda Nabi SAW tidak menggambarkan tentang angka daripada pahala yang akan diterima. Tetapi memberikan gambaran. Dan gambaran ini atau kiasan ini sangat luar biasa gitu. Kira-kira teman-teman sekalian perbuatan apa atau sesuatu apa yang membuat Anda harus berundi. Supaya Anda bisa menjadi pemenang dan mendapatkan meraih apa yang sedang menjadi target. Tidak mungkin kecuali sesuatu sangat besar. Ya, tidak mungkin. Andai saja misalnya ada sebuah rumah itu sangat bagus, strategis, atau tanah yang kira-kira ini teman-teman sekalian sangat Anda inginkan. Kemudian ada juga orang yang menginginkan. Lalu kemudian diundilah. Siapa di antara Anda yang atau dia, ya, rival Anda itu akan mendapatkannya. Saya yakin Anda akan ikut dalam undian tersebut karena Anda tahu ini luar biasa potensi yang ada di situ. Begitu juga kalau misalnya diundi untuk mendapatkan ya, jabatan dengan beberapa poin-poin yang harus dipenuhi, Anda akan berusaha mengisi poin-poin tersebut atau memenuhi syarat-syarat yang diinginkan agar Anda menang dalam undian tersebut. Dan begitu seterusnya. Tidak akan terjadi undian kecuali pada hal-hal yang sangat bernilai. Nabi SAW tidak lagi memberikan di sini menyebutkan angka. Orang yang di saf pertama dapat 100 pahala, 1000 pahala, 100.000 pahala, 1 juta pahala, 10 juta pahala, 100 juta pahala. Nggak ada lagi angka seperti itu. Karena sudah nggak bisa dinilai dengan angka. Sudah nggak bisa lagi dinilai dengan angka. Kita ambil mutiara pertama, teman-teman sekalian dari hadis ini adalah keutamaan azan dulu. Karena kata Nabi SAW, "La ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan pada azan itu sendiri. Di sini ada 3 poin. Menjadi muadzinnya sendiri. Ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa bab atau ya bab yang lalu ya tentang masalah keutamaan azan dan muadzin ya. Ini jelas sekali ya. Di antara hadisnya adalah mereka adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, maksudnya paling dikenal ya, paling banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi semua yang mendengarkan suaranya pasti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan banyak hadisnya. Kemudian yang kedua adalah menjawab azan itu sendiri.
Dan tidak mungkin kita kan semua jadi muadzin, pasti cuma satu orang muadzin di masjid dekat kita misalnya. Maka ada keutamaan ya, yang kita disuruh oleh Nabi SAW untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin persis sama, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita dianjurkan membaca la haula wala quwata illa billah. Ya. Dari anjuran Nabi SAW. Ada pahalanya sendiri. Masuk dalam masalah ini juga. Yang ketiga adalah segera menjawab adzan tersebut untuk sholat. Jadi 3 hal ini, kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan untuk muazzin, atau dijanjikan untuk orang yang menjawab apa yang atau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, atau yang dijanjikan oleh Allah SWT pada saat dengar azan langsung berhenti semua aktivitas dan mengerjakan sholat, menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Selesai semua. Semuanya ditutup sama dia, tidak ada aktivitas kecuali sholat. Maka dia mendapatkan keutamaan ini. Ya. Tentu di sini muazzin ini luar biasa. Makanya kalau Allah karunia Anda suara yang indah, ya, dan Anda mengenal baik lafaz-lafaz azan dan ucapannya benar, Anda punya kesempatan jadi muazzin. Itu luar biasa pahalanya. Karena dia bisa menggabungkan ketiganya. Jadi muazzin, dia juga ya, otomatis karena orang semua mengikuti apa yang dia ucapkan, dia bisa panen pahala orang-orang yang mengikutinya. Saya dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang ikutin dia. Kemudian juga sholat di awal waktu. Muadzin otomatis dia sholat di situ. Maka dia mendapatkan keutamaan semua ini. Ini yang pertama. Mutiara yang kedua adalah keutamaan saf awal. Dan ini bagi kaum laki-laki. Saf awal adalah saf yang ada di belakang imam langsung. Dimulai dari belakang imam, kemudian ke kanan. Kalau sudah penuh, baru ke kiri. Ya. Nah, ini punya keutamaan sendiri. Saya masih sering temukan di Indonesia kadang-kadang mungkin kena kurangnya pemahaman, sehingga mereka saling mempersilahkan. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan apa maksud? Silakan raih pahala besar dan Anda tidak dapatkan? Tidak akhi, tidak saudaraku. Masuk Anda di saf pertama itu, kalau masih ada lowong, Anda persilahkan orang lain untuk masuk. Bukan Anda persilahkan orang meraih pahala besar, Anda sendiri dapat pahala yang lebih kecil. Saf kedua lebih kecil pahalanya daripada saf pertama. Begitu saf ketiga, makin Anda ke belakang, makin kurang pahala untuk ya pahala saf sendiri. Karena dalam sholat itu banyak pahala. Pahala saf pertama beda dengan pahala saf yang kedua. Pahala merapatkan saf, ya. Pahala masuk masjid dengan kaki kanan, pahala doa masuk masjid, pahala awal takbiratul ihram, pahala gerakan-gerakan sholat, pahala bacaan-bacaan sholat, pahala berjamaah, ya. Semua itu banyak sekali bagian-bagiannya. Di satu kali mengerjakan sholat itu banyak sekali yang Anda bisa dapatkan. Makanya jangan sia-siakan teman-teman saya. Untuk apa Anda sia-siakan? Hanya untuk ngobrol sama teman, hanya untuk meeting bisnis, sayang sekali. Padahal tidak mengambil waktu. Sedikit sekali. Dan itu akan menjadi amal yang pertama dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat. Anda masuk di saf pertama, kemudian kalau ada lowong Anda persilahkan orang lain. Bukan Anda persilahkan dia sementara Anda di belakang. Ya. Sampai saya pernah menegur pada saat saya jadi imam di sebuah masjid. Ada orang yang saf di belakang saya kosong. Kemudian mereka saling nunggu siapa yang maju. Terus saya bilang, maju akhi. Ini keutamanya sangat besar. Dan yang uniknya tidak bisa terulang. Misal contoh, Anda datang ke masjid, ada satu lowong saf pertama, Anda punya kesempatan untuk masuk sebenarnya. Tapi Anda mempersilahkan orang lain. Kalaupun dia masuk saf pertama dan Anda sudah persilakan dengan niat baik, dia dapat pahala itu. Ya. Anda kehilangan pahala itu. Walaupun Anda menunjukkan orang kebaikan, tapi Anda tidak meraih itu.
Anda tidak meraih kegiatan itu sendiri. Ya. Tidak melakukan itu. Ya. Ibarat seperti orang bilang, sedekahlah. Tapi dia sendiri nggak sedekah. Kan begitu. Beda kalau orang menyuruh orang, ayo masuk saf pertama. Dia sudah di saf pertama. Nah ini dapat pahala dia. Pahala mengajak orang lain. Pahala dia juga berada di saf pertama. Tapi kalau dia tidak melakukan, ini jadi aneh malah. Dia tidak melakukan kebaikan tapi dia suruh orang lain. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sebutkan dalam surah Saf. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan kalian tidak mengerjakannya. Ya. Jadi dia sebenarnya niatnya baik menyuruh orang tapi dia tidak kerjakan kebaikan itu. Mirip dengan itu. Sedekahlah tapi dia nggak sedekah. Walaupun dia ikut sholat. Permasalahannya adalah per kasus di sini. Kasusnya adalah saf pertama. Keutamanya lebih besar. Kenapa Anda biarkan orang lain masuk sementara Anda tidak melakukannya? Ada kota, contoh yang lain, pergi haji. Anda sama orang, Anda punya kesempatan sebenarnya pergi haji. Tapi Anda bilang, sudahlah kamu aja yang pergi haji. Saya sudah pernah haji dulu. Kenapa? Anda pergi haji. Walaupun Anda sudah pernah haji, kesempatan Anda itu. Kalau ada peluang, Anda sudah daftar, ada peluang, Anda sampaikan ke teman-teman, ada peluang nih, ayo kita ikut. Nah itu bagus. Supaya Anda tidak masuk dalam ayat tadi yang saya bacakan, menyuruh orang tapi tidak melakukannya. Kan begitu. Ini contoh saja ya, supaya mudah difahami. Walaupun sebenarnya haji itu, mungkin lebih tepatnya tadi contohnya adalah kalau Anda bertemu dengan teman yang dua-dua belum pernah haji. Bukan Anda sudah pernah haji. Ya, itu saya tarik aja dulu supaya tidak menjadi sesuatu yang diperbincangkan atau membingungkan. Intinya Anda sama teman Anda sama-sama mau haji. Kemudian ada kesempatan Anda, tapi Anda persilakan orang lain. Nah, sekarang kan Anda punya kesempatan dan wajib Anda kerjakan untuk yang pertama kalinya. Harusnya Anda dahulukan diri Anda. Dalam semua kebaikan teman-teman, dahulukan diri kita. Kalau ada peluang orang lain bisa ikut, silakan dia ikut. Jangan kita cuma suruh-suruh orang kita sendiri nggak melakukannya. Nah, seperti itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya kadang-kadang kalau masuk ke masjid, qadarullah masya'fad, kadang-kadang Allah sudah takdirkan luput. Saya masuk sudah iqamah. Tidak dapat saf pertama. Saya terus sesali teman-teman sekalian. Karena bagi saya, sholat ini, misalnya sholat duhur, saya kehilangan saf pertama misalnya. Sampai hari kiamat, hari itu, sholat itu, pada saat nanti diperlihatkan di buku amal saya luput dari saf pertama. Dan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sekali luput dari Anda, selesai. Makanya saya pernah sholat juga di masjid yang orang memahami masalah ini. Betul-betul mereka memahami hadis ini. Mereka betul-betul berusaha bersaing, tapi bersaingnya bukan tonjok-tonjokan. Berusaha untuk supaya dia bisa masuk di situ. Jadi jangan disia-siakan. Makanya Nabi SAW menggambarkan di sini. Ya. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Mereka tidak bisa dapat kecuali mereka berdesak-desakan, mengundi, bersaing, maka mereka akan melakukan itu. Ya. Bahasa until lebih jelas di lafaz Imam Muslim, ya. Lau ta'lamuna ma fi safil muqaddami lakanat qur'ah. Kalau kalian tahu apa yang Allah sembunyikan dan siapkan ya, untuk orang yang di saf pertama, maka akan terjadi undian. Sampai kadang-kadang saya berpikir, andai saja begitu saya masuk di saf kedua, dan orang semua sudah berisi di saf pertama, kadang-kadang sedih hati ini kalau kita nggak bisa dapatkan. Asal Anda sudah tahu hadis ini, saya pernah begitu sedih rasanya di saf kedua itu. Andai saja ada orang di saf pertama pada saat itu bersedia mundur. Dan saya membayarnya dengan semua yang saya miliki, saya bersedia. Dan subhanallah innamal a'malu binniyat teman-teman. Semua sesuai dengan niat. Berbolak-balik berulang kali, saya tiba di masjid ternyata sudah penuh saf pertama. Bahkan sudah penuh saf kedua. Kemarin subuh saya begitu. Saya masuk di saf ketiga, subhanallah. Antara azan iqamah masih ada sekitar 6 menit. Salat sunnatul fajr. Kemudian saya lihat ada
satu orang di saf pertama itu berdiri. Salah satu pengurus masjid. Dia rupanya mungkin persiapan untuk jadi imam atau apa, saya nggak tahu. Tapi dia tinggalkan. Atau mungkin dia batal wudhu. Tapi sudah tinggal kurang dari 1 menit, tidak kembali-kembali. Saya manuver, saya mutar. Dari saf 3 itu, saya masuk ke saf 1. Dan subhanallah, betul-betul memang orang itu nggak kembali. Karena saya sudah berpikir kalau orang itu kembali, rupanya 2 orang di sebelah saya itu ada satu yang akan jadi imam. Dia bisa gantikan tempat dia, orang itu kan. Karena orang itu tidak kembali-kembali tadinya. Dan tidak ada juga sejarah, nggak ada tanda yang dibiarkan. Tapi waktu saya sedang sholat sunnah, saya berharap sekali Allah memberikan saya kesempatan masuk saf awal. Walaupun kayak sudah nggak mungkin. Subhanallah, Allah bisa datangkan. Saya juga pernah punya pengalaman. Saya masuk ke masjid, musola, ya. Bisa saya katakan masjid sebenarnya, ya, dekat rumah. Saya tiba agak telat sedikit. Sempat sholat sunnah, alhamdulillah. Tinggal mungkin 2 menit sekian iqamah. Saya mungkin berada di saf yang ke-7, di belakang. Masya Allah, mungkin pada saat itu sepertinya ada mau pengajian pagi itu ya. Beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya tetap niat, ya Allah, masih bisa nggak hambamu ini mendapatkan saf awal, ya Allah. Saya sangat khawatir teman-teman sekalian. Kalau sampai sholat itu tercatat hari kiamat, saya temukan tidak di saf pertama. Khawatir karena itu sekali hilang selesai. Derajat yang banyak, sangat banyak hilang di surga gitu. Subhanallah, pas iqamah, saya sudah lihat kayaknya sudah nggak mungkin. Saya saf ke-7 gitu ya. Tapi rupanya kena jemaah masjid itu tahu kalau ada kesempatan saya sering maju gitu. Maka yang di belakang imam, biasanya yang akan menjadi pengganti imam di masjid itu disiapkan memang satu orang. Nggak datang rupanya. Maka pengurus masjid melihat ke arah saya di belakang. Saya di saf ke-7. Lalu mereka memberikan isyarat supaya saya maju. Saya maju teman-teman dari saf ke-7 ke saf pertama. La haula wa la quwata illa billah. Saya waktu itu bercampur antara sedih dengan senang sambil sholat ya. Bagaimana bahagianya Allah kasih saya saf pertama di subuh itu. Karena tahu nilainya itu. Tahu hadis ini. Dan bagaimana orang tergantung kadar niat dia, ikhlas dia kepada Allah SWT. Kalau dia niatkan Allah kasih. Padahal itu seperti mustahil untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan Anda yang punya peluang teman-teman masuk masjid masih di saf kedua, saf ketiga, saf keempat. Kenapa nggak di saf pertama? Masuk saf pertama itu teman-teman sekalian. Mahal sekali nilainya itu dan tidak akan terulang. Ingat baik-baik teman-teman. Saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Peluang ibadah tidak akan terulang kalau sudah lewat waktunya. Makanya sebagian salaf mengatakan ada ibadah-ibadah yang Allah perintahkan di pagi hari nggak diterima di malam hari. Ada juga yang Allah perintahkan di malam hari nggak diterima di pagi hari, di siang hari. Ya kan gitu. Jadi jangan sia-siakan. Kesempatan itu raih. Kemudian hadis yang kedua nomor 489 dari awal kita belajar dengan sanad sahih juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama. Pas di belakang imam. Dan yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf perempuan adalah yang terakhir dan yang terburuk adalah yang pertama. Hadits ini teman-teman sekalian ya, menggambarkan kepada kita tentang perbedaan antara pengaturan saf laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang paling afdal di belakang imam langsung saf pertama. Lalu kemudian datang saf yang kedua, lalu saf ketiga, terus begitu. Makin Anda di belakang,
maka tentu tidak sama pahalanya dengan yang di depan. Apalagi kalau ada orang sengaja menerlambatkan diri, tidak mau masuk di saf-saf depan ini, maka Allah pun, kata Nabi SAW, maka menerlambatkan kebaikan untuknya. Rezekinya, nikmat yang Allah berikan. Sementara saf perempuan adalah yang paling afdal yang di belakang. Kemudian disusun sampai ke saf pertamanya perempuan. Untuk saf perempuan biasanya di belakang masjid ya. Tapi tetap yang lebih baik adalah dari belakang. Oleh karena itu, pengaturan saf kalau bagi pengurus masjid yang paling baik laki-laki disuruh isi dulu saf pertama, penuh, pindah saf kedua, penuh, pindah saf ketiga, terus begitu. Kalau pengaturan saf perempuan boleh diatur dari belakang, misalnya ada 5 saf wanita dari belakang, saf paling terakhir, udah penuh, kiri kanan, baru saf yang depannya, terus sampai di saf paling depannya wanita tersebut. Dan ini tidak sulit untuk diatur seperti ini. Bahkan ada beberapa masjid sudah mengamalkan ini. Nah. Kemudian selanjutnya, tentu di sini juga yang dimaksud dengan buruk bukan berarti buruk ya, bukan berarti secara letter-let buruk dalam arti kata berdosa, enggak. Tetap saf sholat itu bagus. Tetapi yang dimaksud adalah lawan daripada yang lebih baik. Jadi dia seperti kehilangan banyak sekali pahala. Kecuali orang darurat, dia datang memang ada udzur syar'inya. Innamal a'malu binniyat. Dia niat di depan, tapi subhanallah, ya, dia terpaksa terlambat, nah itu lain. Kemudian selanjutnya, hadits nomor 490, urutan 3. Di dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddami 3 wa lits-tsani marrah. Bahwasanya Rasulullah SAW memohon ampun untuk orang-orang yang di saf pertama sebanyak 3 kali. Dan untuk saf kedua sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya. Dan keduanya telah tidak meriwayatkan riwayat milik Al-Irbad. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan lafadznya kana yusalli ala saffil muqaddami 3 wa ala tsani wahida. Nabi SAW sering berdoa untuk orang-orang yang di saf pertama 3 kali dan untuk saf kedua 1 kali. Lafadz An-Nasai seperti lafadz Ibnu Hibban. Hanya saja dalam lafadz An-Nasai ada tambahan kana yusalli ala saffil awwali marratain. Beliau mendoakan orang yang di saf pertama sebanyak 2 kali. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW yang pertama ya, bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk berlumba-lumba di saf depan. Karena sholat adalah kita sedang menghadap atau sebuah kegiatan yang kita menghadap dan berkomunikasi dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang-orang yang sedang menghadap kepada sang raja. Ada juru bicaranya dan ada yang lain di belakang sedang ikut, ya seperti itu. Maka Nabi SAW memotivasi mereka agar selalu di depan. Ya. Allah menyukai orang yang di saf-saf pertama. Kemudian beliau mendoakan dan memohon ampun. Dua-duanya kalau kita gabungkan ini, dari sekian riwayat tadi, 3 riwayat yang kita baca, ada mendoakan dan ada memohon ampun. Jadi Nabi SAW mendoakan dan memohon ampun untuk orang yang di saf pertama, 3 kali, dan yang di saf kedua, 1 kali. Ini mirip dengan kasus waktu Nabi SAW di Hudaybiyah. Kesepakatan Hudaybiyah, beliau keluar dengan 1.400 sahabat untuk umroh, lalu ditahan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan terjadilah kesepakatan Hudaybiyah sehingga boleh umroh muslimin di tahun depannya. Kemudian Nabi SAW karena sudah pakai ihram dan Allah SWT melarang Nabi SAW dan muslimin untuk masuk pada saat itu ke Mekah, maka cukur rambut supaya bisa membuka baju ihramnya, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan
rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Lalu orang-orang yang tidak mau gundul ini sempat, atau orang-orang yang di sekitar Nabi SAW sempat bertanya, ya, wal muqassirin ya Rasulullah, orang yang cuma cukur ya Rasulullah. Nabi SAW ulangi, rahimallahul muhallikin, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang yang sebelah Nabi tanya lagi, ya wal muqassirin ya Rasulullah, orang yang cukur bagaimana ya Rasulullah. Nabi ulangi ketiga kali, rahimallahul muhallikin, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Kemudian orang itu mengulangi lagi, wal muqassirin ya Rasulullah. Setelah 3 kali doakan orang yang gundul, bagaimana dengan orang yang cukur? Kata Nabi SAW, rahimallahul muqassirin, semoga Allah merahmati juga orang yang cukur saja, tidak gundul. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi Nabi SAW mendoakan 3 kali rahmat, ya, bagi orang yang gundul, umroh dan haji, dan yang orang yang mencukur cuma 1 kali saja. Nah, jadi ini mirip dengan tadi, bagaimana orang yang di saf awal dianjurkan untuk ayo maju, ya, dapatkan, raih peluang itu. Jadi untuk memotivasi juga, ya, diberikan lagi tambahan doa dari Nabi SAW. Diambil juga pelajaran dari sini teman-teman sekalian, bagaimana seorang imam boleh mendoakan makmumnya, gitu kan? Misalnya dia mengatakan, semoga Allah merahmati yang mengisi saf-saf awal. Ya, misalnya jemaahnya masih pada malas-malasan untuk isi saf pertama, dia doakan, semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni orang yang di saf awal, untuk memotivasi mereka. Ya. Saya pernah gunakan metode ini di pengajian pada satu kami tabligh akbar di Blok M. Jadi penuh sekali, Masya Allah, masjid. Itu bisa 10.000 orang yang hadir, sangat penuh. Tapi apa boleh buat, kita terpaksa padatin lagi. Waktu itu belum pandemi ya. Maka sempat panitia mengatakan, Ustadz sepertinya jemaah harus disuruh maju karena masih banyak yang di luar yang tidak dapat tempat. Saya mengatakan, tolong ikhwah, akhwat dipadatkan. Mereka bergerak tapi lambat. Maka saya mengatakan, semoga yang segera bergerak dimudahkan jodohnya, diluaskan rezekinya. Wow, tiba pada berlumba-lumba langsung. Rupanya doa itu punya dorongan tersendiri gitu. Tiba-tiba langsung lebih cepat gerakannya segala macam. Jadi kita boleh mendoakan. Ya. Ini juga termasuk yang bisa diambil dari lafaz-lafaz hadis tadi. Selanjutnya urutan hadis 491 dan ini urutan 4 dalam bab kita. Dan ada tulisan di sebelahnya 4A, berarti ada 4B ya. Ya, sebagaimana di sebelah ada 4B. Hasan li ghairihi, dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah, wa ala thani. Qala inna Allah malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah, wa ala thani. Qala wa ala thani. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama. Maka para sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk saf kedua. Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk saf kedua. Rasulullah SAW mengatakan, dan juga untuk saf kedua. Lafaz hadits ini, teman-teman sekalian, di hadits 4A ya, di bab kita dan urutan 491 dari awal kita belajar memberikan gambaran atau jawaban lebih tepat tentang bagaimana Nabi SAW mendoakan mereka. Dengan lafaz ini kata Nabi SAW, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang di saf pertama. Bagaimana salawatnya Allah? Allah SWT limpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada hambanya. Para malaikat berdoa kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat. Dan perhatikan di sini teman-teman, wa malaikatah. Malaika itu jamak daripada malak. Ya. Kalau satu malaikat, kita sebutkan bahasa Arabnya malak. Kalau malaika berarti jamak. Artinya Allah dan seluruh malaikatnya. Ini renungi baik-baik teman-teman. Bukan main-main. Miliaran malaikat
mendoakan bagi orang-orang yang ada di saf pertama. Jadi selain mendapatkan keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan, ada pahala yang besar yang Allah janjikan. Juga Nabi SAW mendoakan mereka. Dan kita berharap semoga doa Nabi SAW ini bukan hanya saf-saf yang sholat bersama beliau. Tapi semoga saja doa Nabi SAW ini kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat yang selalu berada di saf pertama didoakan dan dimohon ampun oleh Nabi SAW atau mendapatkan keberkahan doa itu. Sebagaimana tadi lafaz hadis nomor 490 ya. Di sini dapat keutamaan yang ketiga, selain pahala besar, selain juga doa dari Nabi SAW dan permohonan ampun dari beliau SAW, adalah Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Di sini disebutkan 2 kali. Kalau Allah SWT sudah maha kuasa, maha luas, maha besar, tidak ada yang mengalahkan. Allah itu lebih besar dari seluruh makhluknya. Dan sudah cukup kalau Allah saya bersalawat, sudah cukup. Allah berikan, limpahkan rahmatnya. Dan rahmat Allah mengalahkan murka Allah. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, kata Allah SWT, rahmati qad ghalabat ghadabi. Rahmatku telah mengalahkan murkahku. Ya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadis Qudsi. Dan warahmati wasi'at kulla syai dalam ayat Al-Quran, kata Allah SWT, rahmatku meliputi segala sesuatunya. Ya. Ditambah lagi, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya Allah. Berapa miliar jumlahnya. Apalagi mereka ini adalah makhluk Allah yang saleh. Tidak ada kemaksiatan mereka lakukan. Allah sebutkan tentang sifat malaikat dalam surat Tahrim. Ya. La ya'sun Allah ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Semuanya memohon kepada Allah SWT agar Allah maafkan kesalahan orang yang ada di saf pertama, agar Allah limpahkan karunia-Nya untuk dia. Luar biasa ini teman-teman sekalian. Terlalu mahal untuk disia-siakan oleh orang-orang yang tidak mau memahaminya atau tidak mau mempelajari. Apalagi kalau orang yang sudah tahu. Dan di sini hadisnya didoakan 2 kali. Dan di sini ada tambahan, ya, seperti hadis yang tadi 490 ini kan 491. Kalau saf kedua juga masih dapat doa, tapi sekali, hanya sekali saja. Ya, kalau saf pertama 2 kali. Kemudian hadis 4B-nya sahih sebelahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum wa suddul khalal fa inna syaitana yadkhulu bainakum bimanzilatil hadaf yakni awlad ad-dha'n as-sighar." Luruskanlah saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, bersikaplah lunak kepada tangan saudara-saudara kalian. Isilah celah-celah yang kosong, karena syaitan menyusup di antara kalian seperti hadaf, yakni anak domba yang kecil. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, atau bisa diterima tentunya. Ya. Hadits ini teman-teman sekalian masih masuk dalam urutan hadits nomor 491, cuman urutan 4 dalam bab kita, cuma dia 4B. Anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk merapatkan, ya, dan merapikan saf. Perhatikan lafadznya, luruskan saf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, bersikaplah lunak kepada tangan-tangan saudara kalian. Maksudnya, kalau masih ada celah bisa masuk, masukkan saudara kalian. Wasuddul khalal, tutup semua celah-celah, ya, di antara saf tersebut. Fa inna syaitana yadkhulu bainakum bimanzilatil hadaf.
Karena syaitan masuk di antara saf-saf solat supaya menghilangkan kehusyuan solat, konsentrasi musalli, ya, supaya kehilangan pahala bahkan bisa, ya, atau minimal berkurang pahalanya. Sebagaimana anak domba, Anda kalau lihat domba-domba yang bulunya lebat, biasa kalau ngurumuni makanan itu karena bulunya lebat biasanya kakinya lebih kecil kelihatannya. Maka di antara kaki-kakinya itu ada jarak, disitulah masuk anak domba biasanya. Nah seperti itu syaitan masuk di antara saf-saf ini. Di sini teman-teman sekalian, dari lafaz hadits ini yang berhubungan dengan bahasan kita, yaitu masalah melunakkan, ya, tangan-tangan kalian. Artinya jangan sengaja supaya orang tidak masuk sehingga mengeraskan tangan, ya, melebarkan sehingga tidak bisa orang masuk, tidak. Tapi lunakkan, biarkan mereka masuk, biarkan rapat sekali saf itu. Ya. Dan ini kita bicara di masa-masa idealnya. Ya, kalau di masa pandemi sekarang memang karena fatwa ulama pun sudah keluar tentang masalah menjaga jarak. Karena memang penyakit atau corona yang ada ini membutuhkan penjagaan jarak. Dan ini sudah menjadi standar internasional sekarang. Bahkan di dua masjid yang mulia yang merupakan rujukan umat Islam, Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah, yang dipenuhi dengan ulama-ulama dunia, gitu kan. Para imam-imam haram yang juga mereka ulama, bukan cuma hafal Quran. Mereka juga sudah menyampaikan permasalahan itu, maka kita pun mengikutinya, ya. Tapi ini kita bicara hukum ini akan terus berlaku pada saat pandemi sudah selesai, gitu kan. Tentu juga di saat sekarang kalau ada orang yang tetap mau menjaga safnya, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, gitu kan. Saya kalau masuk di masjid yang jaga jarak, ya saya jaga jarak. Kalau masjid yang tidak jaga jarak, ya sudah saya tetap masuk bersama mereka merapatkan saf. Hanya saja mungkin seperti masker mungkin masih dijaga, ya, untuk berjaga-jaga, dan itu insya Allah juga sudah keluar fatwa ulama tentang masalah anjuran hal tersebut. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, jadi yang pertama adalah pentingnya merapatkan dan merapikan saf dan memenuhi satu sama yang lain saf tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita bocorannya, informasi bahwasanya syaitan masuk di antara kaki-kaki yang berjarak, ya, dalam saf itu. Sekali lagi kalau bukan di masa pandemi seperti sekarang, itu penekanannya sangat luar biasa, gitu kan. Maka seharusnya tetap saja, ya, merapatkan agar jangan ada syaitan masuk yang mengganggu. Jadi maksudnya makin rapat saf itu, makin rapat pundak kita sama teman di sebelah, kaki juga kita tidak ada celah, maka syaitan makin tidak mendapatkan tempat. Ya. Dan ini juga dikuatkan dalam beberapa athar yang lain, kalau para sahabat itu, kalau mereka mau sholat, sudah diiqamahkan sholat di zaman Nabi SAW, maka mereka mempertemukan antara pundak mereka, kemudian mempertemukan juga betis mereka, dan mempertemukan antara tumit mereka sama tumit temannya. Ya, jadi tumit kaki yang sebelah kanan dengan tumit kaki sebelah kiri teman kita di sebelah. Jadi bertemu, ya, sehingga rapat. Makanya kaki dalam shaf itu bukan seperti kipas begini, bagian depannya begini, tapi dihadapkan ke depan dan tumitnya dibuka, dan cukup setiap orang sejajar dengan pundaknya, teman-teman sekalian, ya. Ini teman-teman bisa ikutin, sudah kami praktikin di YouTube, sudah ada itu insya Allah tentang bagaimana penataan shaf. Dan ini lafadznya apa adanya, bahwasanya syaitan memang akan masuk dan menggoda orang sholat walaupun kita tidak melihatnya. Hadis selanjutnya 492 urutan 5 dalam bahasan kita ini dengan sanad hasan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatu yusalluna ala saffil awal awis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama atau saf-saf yang pertama. Hadis riwayat Ahmad. Dan ini
sudah kita jelaskan tadi sebenarnya ya. Tapi di sini ada penjelasan aus-sufuful ula. Tambahannya itu atau saf-saf yang pertama, yang awal-awal. Jadi bisa saja masuk saf pertama, saf kedua sebagaimana dijelaskan dalam lafaz-lafaz yang sebelumnya. Selanjutnya hadis nomor 493 urutan 6 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW ya'ti nahiyat as-saffi wa yusawwi baina suduril qaumi wa manakibihim wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum inna Allah malaikatu yusalluna ala as-saffil awwal. Rasulullah SAW pada saat mau mengimami sholat datang ke salah satu sisi saf dan meluruskan dada-dada dan pundak-pundak para sahabat. Daripada menonjol ke depan, diluruskan oleh Nabi SAW. Dalam lafaz lain, beliau menyentuh dada para sahabat laki-laki untuk meluruskan saf mereka. Beliau bersabda, jangan kalian berselisih, karena hati kalian bisa berselisih. Ya, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf pertama. Hadis ini riwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan ini kita tambahkan pelajaran dari apa yang sudah kita ambil sebelum-sebelumnya, yaitu pentingnya imam tidak buru-buru untuk takbir sebelum memastikan saf jemaahnya rapi. Ya. Di masa pandemi sekarang, dia boleh mengucapkan istaw, sejajarkan. Ya. Walaupun ada jarak, sejajarkan. Jadi bagaimana dia bisa tetap sejajar dengan teman-teman di sekitar atau di sebelah kiri kanannya. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan cara secara langsung. Bagaimana beliau memastikan dada itu semuanya sejajar, pundak juga itu rapat semuanya. Dan perlu saya berbagi teman-teman sekalian dalam pengaturan saf, yang menjadi tolak ukur adalah tumit belakang. Bukan ujung jari-jari telapak kaki depan. Kalau Anda pertemukan tumit sama tumit, orang yang ada di saf pertama misalnya, semuanya sejajar tumitnya, mau kakinya kecil, mau kakinya besar, tapi tumitnya jadi tolak ukur. Sehingga jari-jari depannya mungkin ada yang maju karena kakinya lebih besar, ada yang lebih ke belakang karena memang ya kakinya lebih kecil, misalnya anak kecil atau lebih kecil kakinya. Maka tetap saja kita temukan dari belakang safnya itu sejajar. Karena tumitnya jadi tolak ukur. Dan otomatis juga dengan izin Allah SWT semuanya akan sama. Dadanya, pundaknya pun seperti itu. Kami pernah praktikin itu. Pada saat ada daurah tentang sholat. Ya. Itu betul. Kalau Anda jadikan patokan ujung-ujung jari kaki depan. Misalnya ini telapak kakinya besar. Ini telapak kakinya kecil. Anda samakan begini. Maka kalau Anda lihat dari belakang, yang kakinya lebih kecil itu maju dia. Dan safnya tidak rapat atau tidak rata. Makanya patokannya adalah tumit. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga memastikan kalau mau bersatu, jangan berselisih dalam masalah saf salat. Jangan karena tidak kenal lalu merasa risih, kakinya tersentuh dengan temannya. Enggak. Semua muslim sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenal tidak kenal sama, safnya kita sama ratakan. Mau pejabat, mau orang biasa sama. Selanjutnya hadis 494 urutan 7 di awal kita belajar atau dalam bab kita ini, dan ada 7A, 7B, 7C, ya ada 3 lafaz. 7A-nya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufuwakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Luruskanlah saf-saf kalian karena meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan salat. Riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Sementara 7B-nya sanad sahih juga dari riwayat lain milik Al-Bukhari, fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis shalah. Karena meluruskan saf itu adalah termasuk mendirikan salat. Artinya tidak sempurna salat orang kalau tanpa saf yang lurus.
7C-nya diriwayatkan oleh Abu Daud, lafadznya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Fawalladhi nafsi biyadih inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf. Rapatkanlah saf kalian, atau rapatkanlah saf-saf kalian. Rapatkanlah di antaranya. Sudah rapat satu sama yang lain, masih cari celah, tutup semua. Ya, kaki-kakinya dipertemukan. Dan tadi kalau saya bilang kalau telapak kaki Anda buka begini, tumitnya ketemu sama teman sebelah, otomatis betisnya akan rapat, pundaknya akan rapat. Rapatkanlah di antaranya dan sejajarkanlah leher-leher. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku melihat syaitan menyusup dari sela-sela antara saf yang renggang seperti anak kambing. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Menurut atau keduanya meriwayatkan seperti riwayat Abu Daud. Hadis ini teman-teman ya, mirip sebenarnya dengan yang tadi ya. Tapi pelajaran yang kita tambahkan dari lafaz-lafaz sebelumnya ternyata merapikan dan merapatkan shaf bagian daripada kesempurnaan sholat. Artinya tidak sempurna pahala sholat kalau ada saf-saf yang jarak. Bahkan sebagian ulama memfatwakan kalau safnya terlalu jauh, misalnya cuma ada 2 saf atau 1 saf di dalam masjid, orang berjamaah. Ada orang datang dia sholat di saf yang ke-10 sendirian. Enggak sah sholatnya. Karena diambil daripada hadits ini. Apalagi lafaz Bukhari, fa inna tasfiyat as-sufuf min iqamatis salat. Sesungguhnya meluruskan saf-saf itu sejajar adalah termasuk mendirikan, bagian daripada mendirikan salat. Nah, ini tambahannya tentunya. Karena yang lafaz-lafaz lainnya sudah kita jelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian dan insya Allah kita coba selesaikan hadisnya ya. Karena ini mirip-mirip. Hadis nomor 495 urutan 8 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Tegakkanlah saf itu, sejajarkanlah di antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah di kaki, bersikaplah lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian, dan jangan membiarkan celah yang dapat dimasuki syaitan. Barang siapa menyambung saf, mengisi saf kosong, merapatkan satu sama yang lain, maka Allah akan menyambungnya, atau menyambung dalam kurung dengan rahmatnya. Dan barang siapa memutuskan saf, maka Allah memutuskannya dari rahmatnya. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini teman-teman sekalian, tambahan daripada sebelumnya adalah penekanan di akhir lafaz hadis ini. Karena masalah tegakkanlah saf, sejajarkan pundak-pundak, tutuplah celah-celah, bersifat lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian, sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan jangan biarkan celah-celah yang dapat dimasuki syaitan juga sudah kita jelaskan. Tapi lafaz potongan akhir hadis ini yang jadi tambahan mutiara kita, yaitu barang siapa menyambung saf, Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya, dalam kurung dengan rahmatnya. Dan barang siapa memutuskan saf, maka Allah memutuskan dalam kurung dari rahmatnya. Artinya siapa yang sengaja tidak mau rapat safnya antara tumit dengan tumit, ya. Apalagi kadang-kadang orang badannya kecil, dia pakai sejarah besar, dia nggak ingin sejarahnya diinjak oleh saudaranya, ya. Maka akhirnya membuat jarak jauh antara dia sama saudaranya di sebelah, maka ini masuk dalam ancaman ini. Siapa yang ya, menyambung saf, membuat saf itu jadi rapat, jadi rapi. Di sini menyambung maknanya kembali kepada lafaz-lafaz sebelumnya. Tegakkan saf, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah. Ini yang dimaksud
rincian daripada menyambung saf. Jadi dia masuk, dia rapatkan, dia padatkan, ya. Maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Maksudnya Allah akan terus memberikan dia karunia. Dan barang siapa yang sengaja memutuskan saf, maka Allah pun akan memutus dari rahmatnya. Sekali lagi tentu, di masa pandemi seperti sekarang, tentu ada uzur ya. Tapi insya Allah satu waktu Allah angkat pandemi dan semoga saya tidak lama lagi. Insya Allah Allah angkat ya. Semuanya dari bukan cuma umat Islam seluruh dunia ini dan menjadi pelajaran bagi kita tentu bagi umat Islam. Semoga menjadi penyebab peninggian derajat. Diterimanya para syuhada yang sudah meninggal karena virus ini. Allahumma amin ya. Dan insya Allah kita akan kembali kepada sholat-sholat yang normal seperti biasa dulu. Maka kita bisa mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyambung saf ini. Hadis selanjutnya 496 urutan 9 dengan sanad sahih dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami dan bersabda, Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim? Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-saffa al-awwal yatarassuna fi as-saff. Mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabb kalian atau di sisi Rabb mereka? Saya ulangi, mengapa kalian tidak bersaf seperti para malaikat membuat saf di sisi Rabb mereka? Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabbnya? Rasulullah SAW bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan saf itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para malaikat pun, ini yang bisa kita ambil mutiaranya, menyusun saf yang sangat rapi di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hadapan Tuhan mereka. Dan kita dianjurkan untuk mengikuti saf-saf mereka. Pada saat Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak merapikan saf kalian sebagaimana para malaikat di depan sisi Tuhan mereka? Maka para sahabat sempat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan saf. Mereka memadat satu sama yang lain, penuh, baru mereka pindah yang kedua. Penuh, baru mereka pindah yang ketiga. Begitu terus. Dan Allah SWT sangat suka ini. Bahkan Allah menyebutkan di dalam jihad pun, strategi perang pun apa kata Allah SWT dalam surah Saf? Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annam bunyanun marsus. Ya. Sungguh Allah sangat suka hamba-hambanya yang berperang di jalannya dalam bersaf-saf, gitu kan? Seperti kebun atau taman yang saling merapati satu sama yang lain. Jadi lafaz yang atau tambahan yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana kita dianjurkan bersaf sebagaimana malaikat bersaf dan mereka juga bersaf di hadapan Tuhan mereka. Hadis selanjutnya 497 urutan 10 dalam bab kita ini, sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pundaknya paling lembut di dalam sholat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya. Lembut artinya dia melunakkan pundaknya supaya temannya bisa masuk. Makin sedikit ada celah, dia berikan kesempatan masuk. Ada sebagian orang sengaja melebarkan supaya orang tidak masuk bersama dia. Ini clear. Dan dimaksud juga di sini sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian yang meraih pahala. Karena tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Anda sudah masuk di saat pertama dan dapat pahala. Tapi karena Anda ingin dapat pahala ekstra, Anda berikan kesempatan saudara Anda untuk bisa masuk. Selama memang ada celah di situ. Masih bisa dia masuk ke situ. Walaupun padat sempit-sempitan, nggak masalah. Begitu kurang lebih makna daripada hadis. Nah, Anda akan raih pahala dia, orang yang Anda berikan kesempatan tadi untuk masuk. Hadis selanjutnya 498 urutan 11 dalam bab kita, sahih dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata,
uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi faqala aqimus sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Salat didirikan, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya. Lalu beliau bersabda, luruskanlah saf kalian dan rapatkanlah, karena sungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat milik Bukhari, riwayat yang lain, fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka seseorang dari kami, kata para sahabat, menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Jadi ada dua pelajaran kita ambil dari hadis ini, tambahan daripada informasi yang sebelumnya, yaitu yang pertama mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan. Beliau walaupun sholat menjadi imam, beliau bisa melihat ke belakang siapa di antara sahabat yang tidak rapi safnya. Ya. Makanya para sahabat memahami ini adalah mukjizat. Ya. Allah SWT berikan masalah itu. Sebagaimana juga ada hadis yang lain, pernah Nabi SAW mengatakan, begitu salam, tadi saya lagi sholat digoda oleh syaitan, maka saya menangkapnya. Kalau bukan saya mengingat perkataan saudaraku Sulaiman yang minta kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, maka saya akan ikat syaitan tersebut di pohon Madinah biar anak-anak Madinah mempermainkannya. Jadi Nabi SAW pun bisa menangkap syaitan dalam sholat, tapi itu mukjizat yang Allah SWT berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana para sahabat menggambarkan kepada kita dalam lafaz Bukhari, ya, dan seseorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya, ya, dan kakinya dengan kaki temannya. Dan ini yang sering diluputkan dari sebagian orang yang mengatur shaf, ya. Dua riwayat yang lain atau dua riwayat yang terakhir 499 dari awal kita belajar urutan 12 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ahsinu iqamatas sufufi fis shalah. Perbaguslah dalam mendirikan saf-saf dalam solat. Diriwayatkan Ahmad, ya, dan semua rawi-rawinya as-sahih. Atau semuanya rawi-rawinya, ya, dimasukkan dalam as-sahih. Ya, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Makna daripada hadis ini meringkas semua tadi apa yang sudah kita bahas, yaitu perbaguslah. Artinya maksimalkan. Ya, sudah kamu tahu, disuruh sejajarkan pundak, pertemukan antara lengan sama lengan, pertemukan antara betis sama betis, antara kaki sama kaki, sempurnakan itu. Jangan sampai ada jarak. Jangan juga berlebihan dalam masalah ini. Maksudnya berlebihan itu begini. Saya pernah sholat, kebetulan saya mau isi pengajian di situ. Dan saya masuk di saat pertama, ada satu anak kecil. Dan saya melihat ini mungkin kekeliruan dari ajaran yang disampaikan, metodenya ya maksudnya. Jadi anak itu membuka kakinya sangat lebar, sampai memang menyentuh. Mau nggak mau orang sebelahnya pasti kesentuh, karena saf padat dengan tumit dia, tapi dia terlalu lebarkan kakinya sehingga orang yang dewasa tidak bisa sama sekali juga bergerak atau bahkan tidak seimbang tubuhnya karena terpaksa kakinya rapat. Kita juga tidak perlu sampai mengejar begitu. Makanya saya bilang sejajar dengan pundak. Insya Allah kalau teman di sebelah kita faham, dia sudah cukup dengan pundaknya pun sudah ketemu dengan tumit atau tumit dengan tumit ini. Ya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 500. Alhamdulillah berarti dari awal kita sudah belajar 500 hadis ya. Kalau nomor urut walaupun sudah lebih dari itu, kita belajar karena kadang-kadang sebagaimana tadi kita lihat ada satu nomor hadis tapi ada A, B, C. Jadi dalam satu nomor biasanya ada 2-3 riwayat atau sampai bahkan 4 riwayat ya. Urutan 13 dalam bab kita dengan sanad hasan dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbalu alaina biwajhi fasami'tuhu yaqul rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak." Dulu apabila kami sholat di belakang Rasulullah SAW, kami suka berdiri di sebelah kanan beliau.
di mana beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Aku pernah mendengarkan beliau bersabda sebelum salam, sebelum takbir ya, sebelum takbir, yang artinya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaz hadits ini menambahkan dua mutiara dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama, bagaimana Nabi SAW sebagai imam sering kali sebelum takbir balik ke arah kanan saf. Maka para sahabat yang di sisi kanan ini lebih senang kalau saat berada di sisi kanan saf, karena pasti Nabi SAW mengarahkan wajah beliau kepada para sahabat, dan ini menandakan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW sampai Nabi menghadapkan wajah aja sudah satu penilaian yang luar biasa. Dan ini memang tentu sangat mahal. Ya. Bagaimana kalau orang yang kita cintai, kita hormati, kita junjung tinggi, kemudian mengarahkan wajahnya ke kita dan melihat, menatap kita. Pasti punya nilai tersendiri. Dan ini ya, kedudukan Nabi SAW di mata para sahabat. Kemudian yang kedua adalah doa yang dibaca Nabi SAW sebelum takbir. Dan ini sangat menarik teman-teman untuk diamalkan. Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk. Ya. Ya Allah, selamatkan aku dari siksamu pada hari di mana kau bangkitkan hamba-hambamu. Doa yang pendek. Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya. Ini insyaAllah bahasan kita, dan kita akan melanjutkan di pertemuan akan datang nanti bab ke-30, masalah anjuran menyambung saf dan mengisi celah yang kosong.